Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ujaha Channel. Semoga hari ini sahabat-sahabat Ujaha Channel selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi tadi setelah habis sholat subuh, saya lihat YouTube dan ada berita yang mengejutkan, ya. Di beranda saya muncul Gus Arya yang sepertinya videonya dibuat tadi malam jam 12 malam. Katanya di YouTube-nya itu tiba-tiba dia kaget, langsung dia dibikin konten sama Gus Arya itu. Ada berita yang sangat mengejutkan memang, ya. Ada pencabulan yang dilakukan oleh kiai dan kepada seorang santriwatinya di daerah Jember. Ini yang melakukan yaitu Ustadz Fahim Mawardi. Menurut keterangan Gus Arya seperti itu. Fahim Mawardi pemilik channel Benteng Akidah. Kemudian saya cari beritanya di Tribun Madura. Ya, kebetulan saya dapat nih beritanya di Tribun Madura. Saya lihat di foto itu, foto pondoknya. Kemudian saya cocokkan dengan foto ketika saat dia membuat konten YouTube. Dan memang benar pondoknya, yaitu memang pondoknya Ustadz Fahim Mawardi. Jadi awalnya sih kurang percaya ya, tapi kemudian saya telusuri lagi, memang sama antara foto pondok yang ada di Tribun Madura ini dengan pada saat Ustadz Fahim itu membuat konten. Kemudian siang tadi sudah mulai banyak, khususnya channel-channel YouTube yang sering kontra ya dengan Benteng Akidah ini, karena Ustadz Fahim Mawardi, pemilik channel Benteng Akidah ini sering sekali mengkritik pemerintah, mengkritik orang-orang NU, kiai-kiai NU, bahkan bukan hanya mengkritik, tapi sudah kalau menurut saya ada caci maki dan juga fitnah juga. Seperti halnya pada saat dia mengatakan ada sebuah organisasi, ya, organisasi Nabrak kalau nggak salah itu, singkatannya Nabrak gitu. Itu ini para ketuanya ini keturunan PKI seperti itu. Ini kan menurut saya sesuatu yang perlu dibuktikan. Jadi bukan hanya ngomong, kalau hanya ngomong nanti timbulnya fitnah. Seperti itu yang biasanya dilakukan Ustadz Fahim itu. Kemudian ini beritanya, yaitu dia memang dilaporkan sama istrinya, ya, ketika menjumpai Ustadz Fahim ini berdua di kamar bersama ustazah yang juga santriwatinya. Kebetulan ada seorang santri yang mendengar ada suara perempuan di dalam kamarnya Ustadz Fahim, kemudian mendobrak pintu kamar itu. Dan kemudian
si santriwati yang ada di dalam kamar itu keluar lewat pintu yang lain, karena pintu kamarnya ada 2, jadi lewat pintu yang kedua, pintu yang lain. Nah, seperti itu. Setelah didobrak itu, akhirnya istri Ustadz Fahim melaporkan Ustadz Fahim ke Polres Jember. Ya, ke Polres Jember. Inisial istrinya HA. Kemudian ketika ditanya wartawan, Ustadz Fahim ini mengatakan bahwa di dalam kamar itu melakukan evaluasi belajar, katanya seperti itu, karena kegiatan pondoknya selesainya sekitar jam 10 lebih, jam 10 malam lebih, maka evaluasi belajar dilakukan jam setengah 12 malam. Biasanya hingga jam 1 atau jam 3 lah, seperti itu selesainya. Nah, ini kan sesuatu yang aneh ketika Ustadz Fahim mengatakan evaluasi sampai tengah malam, sampai dini hari. Bukankah bisa dilakukan pagi harinya? Mungkin selesai sholat jamaah subuh itu dilakukan evaluasi kan bisa. Kenapa harus malam hari sampai dini hari? Kan seperti itu. Memang Ustadz Fahim ini akhirnya banyak yang menyerang ketika mendapati berita yang seperti ini. Lawan-lawan YouTube-nya mulai menyerang seperti Manusia Plural, KPN Nusantara, terus Gus Fuad Pleret, dan banyak lagi yang lain. Karena memang sangat ini ya, kadang ucapan Ustadz Fahim ini sangat menyakitkan bagi mereka, karena ya tuduhan-tuduhan itu kadang seperti yang saya sampaikan tadi di awal, tuduhan anak PKI, keturunan PKI kan seperti itu. Oke, teman-teman, sahabat Uja Channel, mungkin untuk konten kali ini saya cukupkan. Kita tunggu untuk berita selanjutnya, bagaimana akhirnya Ustadz Fahim ini diproses. Jadi kelanjutannya seperti apa, proses hukumnya seperti apa, mari kita nantikan, kita ikuti terus bagaimana jalan proses hukumnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe, teman-teman, sahabat-sahabat Uja Channel, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.